warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Fatona. Nama saya Anggita Dwi Kusuma Maulidia. Nama saya Filza Mondia AM. Nama saya Meo Valentina. Kami di sini akan sharing tentang overview teknik dan metode dalam asesmen. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang asesmen. Asesmen sendiri adalah suatu proses untuk mengumpulkan informasi untuk mendiagnosa sebuah peserta didik. Nah, untuk anak usia dini sendiri itu digunakan untuk bukti penilaian yang bisa kita sharing atau informasikan kepada peserta didik, juga kepada orang tuanya, keluarganya, juga sebagai pegangan guru untuk menilai peserta didiknya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan metode-metode apa sih yang bisa kita lakukan untuk menunjang asesmen itu sendiri. Nanti di sini dengan teman-teman saya yang akan berbagi tentang metodenya juga tekniknya. Oke, demikian teman-teman, kita lanjutkan ya. Oke, saya Lutfia. Di sini saya akan menjelaskan metode dan teknik dalam asesmen yang bertujuan untuk yang pertama, mengungkapkan informasi dan data secara tepat dan akurat untuk menggambarkan sasaran penilaian kegiatan pembelajaran secara utuh dan lengkap. Dan yang kedua, memberikan kerangka atau alur penilaian yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, terutama dari kesimpulan hasil akhir penilaian yang dilaporkan. Yang ketiga, mengadaptasi secara tepat dan akurat aspek atau sasaran penilaian kegiatan serta perkembangan anak. Yang keempat, memberikan dan menyajikan informasi sebagai bahan penilaian secara sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Yang kelima, memberikan ragam variasi metode dan teknik penilaian yang menunjukkan kelengkapan dan ketepatan dalam memberikan keputusan nilai terhadap perkembangan anak atau hasil belajar. Sebelum memilih dan menggunakan suatu metode atau teknik asesmen di lembaga PAUD, pendidik PAUD dapat menggunakan beberapa pertimbangan berikut agar mampu memilih teknik penilaian secara tepat dan cerdas. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan adalah yang pertama, jenis kegiatan dan aspek perkembangan. Oke, selanjutnya saya Anggita. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teknik asesmen. Teknik asesmen meliputi semua kegiatan menilai pada setiap siswa. Ada dua teknik asesmen, yaitu teknik asesmen formal. Teknik asesmen formal yang berbasis pada teks dan penggunaan metode. Seperti metode teknik tes, penggunaan metode dan teknik tes sangat tergantung pada bagaimana pendidik menemukan sasaran yang tepat dan membuat rancangan tes sederhana yang benar pada anak usia dini. Ada beberapa tes pilihan teknik dalam metode tes, antara lain. Yang pertama, teknik tes tertulis atau bisa disebut objektif dan subjektif. Yang kedua, teknik tes lisan. Yang ketiga, teknik tes pembuatan. Yang kedua, ada metode atau teknik asesmen alternatif atau bisa disebut dengan non-formal, yaitu teknik asesmen non-formal menjadi asesmen alternatif. Metode atau teknik asesmen alternatif sering dinamakan sebagai metode dan teknik non-tes. Yang paling lazim dipergunakan dalam kelembagaan pendidikan anak usia dini untuk memantau kegiatan dan perkembangan anak. Metode dan teknik non-formal terdiri dari beberapa teknik. Yang pertama, ada teknik pengamatan atau bisa disebut dengan observasi. Yang kedua, ada teknik asesmen ototik atau pencatatan atau bisa disebut dengan recording. Yang ketiga, ada teknik wawancara. Yang keempat, ada teknik angket atau kuesioner. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, oleh Kak Filza. Ya, selanjutnya adalah kesimpulannya. Asesmen adalah suatu proses mengumpulkan informasi yang akan digunakan sebagai dasar yang akan menegakkan diagnosa. Nah, sebelum memilih dan menggunakan suatu metode atau teknik asesmen di lembaga PAUD kita, pendidik PAUD dapat menggunakan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, jenis kegiatannya dan aspek perkembangannya. Yang kedua, efektivitas dan efisiensinya. Yang ketiga, ketajaman informasi yang diperoleh. Yang keempat, kelengkapan data yang diperoleh. Baik, sekian sharing dari kami. Semoga apa yang kami sharingkan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.